Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Udah siap belajar hari ini? Siap. Semangat ya? Walaupun sudah siang, cuaca panas, ngantuk, tapi tetap harus semangat. Benar ya? Siap kan? Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebelumnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Ibu akan melakukan presensi untuk mengecek kehadiran ya. Agung Setiawan, tadi ya. Bima Nugraha Cahyadi, Muhammad Junaidi. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi biografi. Nah, untuk mengingat kembali materi di pertemuan sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan apa sih biografi itu? Teks biografi itu apa saja? Atau teks biografi itu yang bagaimana? Silakan yang bisa angkat tangan. Oh, baik, Dimas, silakan. Iya, sebuah tulisan yang berisi tentang perjalanan hidup seseorang, mulai dari lahir sampai dia tua, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, yang ditulis itu apa saja dari tokoh itu? Apa benar? Iya, jasa-jasanya, buah karyanya, dan segala sesuatu yang dihasilkannya. Misalnya kayak B.J. Habibie, apa yang dia hasilkan? Dia bisa buat pesawat. Nah, berarti yang ditulis ataupun yang termasuk di dalam biografinya ada tentang dia membuat pesawat. Baik, kita lanjutkan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan. Menelaah tanda baca dan kata serapan dalam teks biografi. Nah, kira-kira tanda baca itu apa saja? Ada yang sudah tahu? Ya, silakan Maki. Ada titik, koma, titik dua, titik. Ya, ada titik dua, ada titik koma, ada tanda petik, ada tanda titik koma juga ada ya kan ya. Nah, kita bahas satu-satu. Tanda titik. Nah, tanda titik itu biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Kemudian kalau tanda koma itu biasanya digunakan. Nah, di sini di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, misalnya Hasan membeli buku, pulpen, pensil, dan tas. Nah, di sini kita mengaplikasikan ada dua tanda baca. Apa saja kira-kira? Tanda baca apa yang ada di sini? Ada tanda koma, betul, betul ya. Belum ada tanda koma. Kemudian ada tanda baca apa lagi? Ada tanda titik. Dalam satu contoh ini ya sudah menerapkan penggunaan dua tanda baca, ada tanda baca koma dan tanda baca titik. Berikutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan anak kalimat setara yang lain pada kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari dua pola kalimat. Kemudian ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap.
yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya sebagai berikut, ada titik duanya. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Berikutnya ada tanda petik. Nah, biasanya tanda petik itu digunakan dalam kalimat percakapan ataupun kutipan langsung. Misalnya siapa ya? Agung berkata, hari ini sangat melelahkan. Nah, di sini di kalimat langsung ini ada berapa penggunaan tanda baca? Coba dilihat. Ada berapa? Ada? Ya. Ada 3, ada koma, petik, dan titik. Nah, tadi jadi dalam kalimat ini sudah mengaplikasikan 3 tanda baca. Tapi di sini kita fokus ke tanda petiknya. Tanda petik itu untuk menyatakan suatu kalimat langsung atau percakapan, biasanya pada dialog-dialog. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Iya, Kak Hasan. Mengapa kita harus menggunakan tanda baca, terutama ketika kita menulis suatu teks, contohnya teks biografi ya? Sepenting itukah tanda baca? Pertanyaannya bagus ya Hasan ya. Jadi kenapa kita perlu menggunakan tanda baca? Yang pertama, seperti tanda detik tentunya untuk mengakhiri kalimat, tanda koma untuk memberikan jeda kita pembaca itu ambil napas dulu, kemudian untuk menunjukkan adanya perincian ya, kemudian kayak tanda petik itu untuk membedakan mana yang berupa percakapan atau kutipan ataupun kalimat yang bukan kutipan. Gimana, jelas? Yang lain jelas tak? Jelas. Baik, materinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti ibu akan memberikan tugas kelompok. Belum ada kelompoknya kan? Atau sudah ada? Sudah ya? Kalau gitu silahkan pindah tempat duduknya. Ayo perhatikan dulu. Perhatikan, lihat ke depan ya. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya yang sudah dibentuk. Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu, ibu akan memberikan kalian satu teks biografi masing-masing kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok menentukan kata serapannya apa saja, ya. Berapa jenisnya, dari negara mana, kemudian keterangannya ini apa. Misalnya kayak yang aktor dari bahasa Inggris, dia mengalami perubahan di huruf C dan K, misalnya kayak gitu. Paham? Gimana? Jelas? Jelas enggak? Ayo muslimah. Gimana, jelas? Jelas. Oke. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan dipindah tempat duduknya. Ayo. Baik, waktunya sudah selesai. Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai. Dapat berapa? Banyak ya? Wah, dapatnya yang ini dapat banyak, lumayan ya. Yang kelompok pertama dapat berapa? Dapat berapa? 8. Banyak juga ya. Nah, berarti di kedua teks itu banyak menggunakan kata serapan. Nah, nanti kalian presentasikan. Boleh presentasi di mejanya masing-masing, gak apa-apa, kalau semuanya ke depan. Nah, nanti tinggal dibacakan teksnya, judul teksnya apa, kemudian kata serapannya di sini. Misalnya, maaf ya, ibu tengok dulu ya. Misalnya
Keterangannya ejaan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi dibaca seperti itu, jelas ya? Coba kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kalau gitu bisnis aja deh, bisnis aja. Ayo, aku sama Hasan. Sekali aja deh, biar cepat. Siapa yang menang? Yang menang kelompok 2 ya. Nah, berarti kelompok 1 duluan yang presentasi. Kelompok 2 menyimak ya. Kelompok 1 presentasi. Kelompok 2 menyimak. Aku. Kata serapan, komedian, asal bahasa Inggris. Kalau komedian ini serapan, adaptasi, keterangan, ejaan disesuaikan kaidah bahasa Indonesia. Kata serapan kedua, fenomena, atau bahasa Latin atau Belanda. Jenis serapan, adaptasi, keterangan, ejaan disesuaikan bentuk dan lingkungan. Ya, berikutnya dibagi-bagi bacanya. Lagi. Jadi kita sambil spesifik jadi serapan adaptasi dibentuk dan lingkungan disesuaikan. Kemudian bahasa bahasa Inggris komitmen. Jadi serapan adaptasi ejaan dan suatu disesuaikan. Umum bahasa Latin umum adaptasi dan Nggak kuat bacanya ya. Asal bahasa Inggris introducer, jenis adopsi, keterangan langsung digunakan untuk perubahan, kata sarapan konten kreator. Asal bahasa Inggris jenis sarapan adopsi, keterangan istilah asing yang langsung dipakai. Ya, betul ya. Gimana? Kelompok 2 mau menanggapi? Ya, silakan. Kelompok 2. Ada berapa banyak penggunaan kata serapan? Ada berapa? Dihitung dulu. Tadi berapa? Serapan. 4 adaptasi, 3 adopsi, 1 pemutar. Dia ada 8, ada 4 adaptasi, 2 apa? Adopsi, 1 pemutar. Gimana, jelas nggak? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau gitu tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu dari jawabannya. Berikutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 kalau menyimak ya. Serapan, jurnalis, asal bahasa Belanda. Ini serapan, adaptasi, keterangan, ejaan disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Presenter, Inggris, dan proper. Jadi serapan. Ayo, jangan sampai ketawa, kan? Bersih. Keterangan digunakan langsung serapan. Diambil langsung. Ayo serius, jangan sampai ketawa. Diambil langsung sesuaikan. Jangan ganggu kawannya. Diambil langsung tanpa disesuaikan. Oke. Udah habis nih ya? Oke, lanjutkan. Yang belum dibaca. Tanya di sana. Yunani atau Latin, adaptasi sudah disesuaikan secara ejaan dan pengenakalan. Platform Inggris adopsi gunakan langsung. Informasi Latin atau information, adaptasi sudah disesuaikan bentuknya.
partisipatif, latin atau participativus, adaptasi, disesuaikan menjadi bentuk baku bahasa Indonesia. Strategi, Yunani, Latin, strategia, komunikari, pengutan, istilah bentukan dari kata asing, imbuhan khas Indonesia. Inspiratif, Latin atau inspirativus, adaptasi, disesuaikan bentuk dengan ejaan menjadi bentuk baku. Ada berapa kata serapan? Ada berapa kata serapannya? Ayo udah kalian ayo. Kata serapannya ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Baik, kelompok 1 ada yang mau menanggapi? Kata serapan yang digunakan dari mana saja? Nah, kata serapannya dari mana saja? Tadi udah nyari. Dari mana saja kata serapannya? Dari mana saja? Belanda, Inggris, Yunani, dan Latin. Dari Belanda, Inggris, Yunani, dan Latin. Gimana kelompok 1? Jelas belum? Jelas. Sudah jelas. Itu jawabannya yang kelompok 2. Betul. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, diskusi kelompok kita sudah selesai, sudah kita bahas. Dari materi yang kita pelajari hari ini, adakah yang bisa mengambil kesimpulannya? Ya, silakan Afia. Anda baca jadi atas pada titik, koma, titik 2, ini pada titik mati, memiliki fungsi yang berbeda. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Afia. Berikutnya ada yang bisa menambahkan apa yang sudah disampaikan Afia tadi, kan tanda titik terdiri dari tanda baca, tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, titik 2, dan tanda petik. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian ada lagi yang bisa menambahkan selain yang disampaikan Afia? Ya, silakan. Kata serapan terdiri dari apa? Ada adopsi, adaptasi, dan pengutan. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Maya. Baik, waktu kita sudah selesai, ya. Waktu juga sudah habis. Oke. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang puisi. Jadi siapkan di rumah, dibaca dulu LKS-nya, bukunya dibaca. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas